Prasetyo, LCMH. Beliau adalah alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Selain itu, beliau juga pengasuh Pondok Pesantren Tanwirul Quran Bawen dan juga peneliti di Yayasan Medvision Indonesia. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Direktur Medvision Indonesia, Medvision Consulting, Bapak Fahmi Azhari, dan yang saya hormati selaku host di sini yaitu Pak Doni Rizky, dan juga yang saya hormati para narasumber yang lainnya yang ikut andil dalam festival berbagi ilmu pada bulan Ramadan ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Medvision Indonesia dan Medvision Consulting. Baik, di pembahasan yang pertama saya akan membahas di sini terkait dengan isu yang sedang booming ya di negara kita khususnya, yaitu terkait dengan pernikahan beda agama. Sebenarnya hal ini kalau kita membahas tentang pernikahan beda agama antara seorang muslim dan yang non-muslim itu sudah pembahasan jadul ya sebenarnya. Jadi itu bukan lagi pembahasan yang baru-baru saja. Mungkin sekarang baru booming saja lagi gitu kan. Akan tetapi dari zaman dahulu itu sudah dibahas, bahkan juga sudah terjadi. Sedikit saya singgung sebelum kita masuk ke tema di slideshow yang saya tampilkan di sini. Mungkin kita pernah mendengar kisah salah satu anak Nabi kita Muhammad SAW, yaitu yang bernama Zainab, anak perempuan paling besar, yang mana beliau itu menikah dengan orang non-muslim. Maka yang perlu kita ketahui bahwasanya kejadian tersebut itu terjadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW menjadi Nabi. Jadi apapun yang dilakukan oleh Nabi kita beserta keluarganya sebelum Nabi kita diangkat menjadi Nabi, yaitu pada usia 40 tahun, itu bukan syariat dalam Islam. Itu hanya perilaku atau perbuatan orang biasa, sebagaimana orang-orang yang lain. Maka tidak bisa itu dijadikan sebagai dasar bahwasanya di Islam ada, di Islam boleh nikah beda agama. Perempuannya muslimah, kemudian laki-lakinya orang non-muslim. Itu tidak bisa, karena memang apa yang dilakukan oleh Nabi sebelum beliau menjadi Nabi itu bukan syariat. Itu adalah kunci yang harus kita pegang, bahwasanya dasar dari menganggap itu ada dalam Islam atau tidak itu adalah apakah hal tersebut itu ada atau diberlakukan setelah Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi atau sebelumnya. Maka itu juga merembet kepada dampak berikutnya, yaitu terkait orang-orang yang mereka sampai memusuhi ya, bahwasanya laki-laki tidak boleh nikah dengan perempuan lebih daripada satu. Jadi harus satu saja gitu kan. Nggak boleh nikah 2, 3, 4. Karena kalaupun mau nikah, ya silahkan nunggu istri yang pertama meninggal dulu, baru setelah itu menikah 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka yang perlu kita tekankan adalah Nabi kita Muhammad SAW menikahi Khadijah juga sebelum beliau menjadi Nabi. Dan beliau menikah banyak itu setelah beliau menjadi Nabi. Maka tetap yang namanya ta'addud ataupun poligami itu juga masuk dalam ranah syariat kita. Dan kembali lagi ke tema kita beda agama, bahwasanya Zainab itu menikah dengan Abul As namanya beliau. Abul As Ibnu Rabi itu sebelum Nabi kita diangkat menjadi Nabi. Akan tetapi ketika beliau, Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, dan Zainab masuk Islam. Zainab masuk Islam, tapi suaminya belum. Maka yang terjadi, Nabi Muhammad SAW itu meminta anaknya. Itu yang terjadi. Maka sudah sangat jelas bahwasanya Nabi SAW itu berupaya untuk memisahkan anaknya yang statusnya sebagai muslimah dengan suaminya yang waktu itu non-muslim. Akan tetapi Abul As tidak mau untuk melepaskan Zainab. Maka Zainab itu
ya dalam tanda kutip masih sebagai tahanannya Abul As di Mekah sampai beliau hijrah. Terus sampai perang Badar. Sampai perang Badar Abul As ikut memusuhi Islam pada waktu itu. Terus kemudian ditangkap sebagai tawanan dan dilepaskan karena Zainab menebusnya. Akan tetapi ketika Zainab menebusnya, Nabi kita Muhammad SAW meminta dari Abul As bahwasanya jikalau engkau sudah balik ke Mekah, maka lepaskanlah anakku ini dan kembalikan kepadaku. Maka yang terjadi setelah perang Badar, Zainab diberikan atau dikembalikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu adalah tanda dan upaya yang sangat jelas bahwasanya Nabi kita berusaha memisahkan antara anaknya yang muslimah dengan suami yang non-muslim. Walaupun pada akhirnya, yaitu pada tahun 6 Hijriyah, Abul As akhirnya memeluk agama Islam. Ketika memeluk agama Islam, maka dijadikanlah istrinya, yaitu Zainab itu dikembalikan kepadanya. Walaupun setelah 2 tahun, yaitu pada tahun ke-8 Hijriyah, Zainab meninggal. Dan Abul As meninggal 1 tahun setelah meninggalnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang terjadi. Maka tidak dibenarkan jika seseorang beranggapan bahwasanya dalam Islam atau istilahnya anak Nabi saja nikahnya sama non-Muslim. Itu suatu anggapan yang benar-benar tidak ilmiah. Maka kita masuk di pembahasan terkait dengan pernikahan beda agama antara cinta dan syariat. Maksud tema di sini saya menambahkan antara cinta dan syariat adalah karena dasar seseorang ketika meminang atau ketika memiliki hubungan spesial dengan lawan jenis itu pastilah berdasarkan dengan cinta. Terus syariat di sini adalah sebagai pembanding atau landasan seseorang bahwasanya kita sebagai seorang muslim ya harus berpegang dengan syariat kita. Kita punya undang-undang, kita punya aturan. Maka seperti kita menjadi seorang warga Indonesia yang baik, yaitu warga Indonesia yang senantiasa berpegang pada undang-undang negara kita. Maka kita menjadi seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang juga senantiasa berpegang pada undang-undang kita juga. Maka ini adalah ranah syariat. Dan syariat kita adalah syariat yang paling sempurna karena semua hal telah diatur dalam syariat kita. Maka mudah bagi seorang yang ingin menjalankan syariat ini nggak perlu mikirnya terlalu dalam. Jadi mikirnya hal-hal yang sedikit saja sebagai pengembangan saja. Akan tapi dasar-dasar sudah dicanangkan dalam syariat kita. Maka ini termasuk salah satu upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanjakan hambanya. Dan pernikahan atau nikah itu sendiri pengertiannya yang perlu kita pahami secara etimologi yaitu berarti penggabungan atau keikutsertaan atau berkumpul. Sedangkan secara terminologi maknanya adalah sebuah akad yang berdampak pada halalnya atau dibolehkannya untuk saling memberikan kenikmatan antara laki-laki dan perempuan. Yang mana status mereka itu tidak dihalangi dengan penghalang syar'i. Di sini ini adalah pengertian yang menurut Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafiyah. Dan yang namanya pernikahan itu adalah halalnya ketika lawan jenis saling memberikan kenikmatan. Maksudnya kenikmatan di sini dalam arti lahir dan batin. Entah itu secara kenyamanan, perasaan, ataupun secara fisik juga. Itu adalah pernikahan. Dan juga pernikahan itu boleh terjadi atau akan terjadi ketika memang tidak ada penghalang syar'i. Penghalang syar'i contohnya adalah laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki hubungan saudara. Bukan anak, bukan ibu, atau bukan hubungan sepersusuan dan lain sebagainya sebagai penghalang-penghalang seseorang untuk menikah. Kemudian nikah di dalam syariat kita, kenapa disyariatkan? Kenapa dicanangkan ada hukum nikah sendiri dan para ulama telah membahas dalam satu kitab sendiri dinamakan dengan Kitabun Nikah, yaitu kitab nikah. Pastilah di situ memiliki hikmah, memiliki apa istilahnya tujuan dan maksud kenapa ada pernikahan di syariat kita. Maka di antara hikmah dari pernikahan adalah untuk menjaga keturunan. Agar keturunan anak tersebut itu terjaga entah itu secara nasab ataupun secara hak
yaitu termasuk nafkah, terus kemudian pengasuhan dan yang lainnya, dan juga warisan-warisan. Maka itu termasuk dalam kategori menjaga keturunan. Ini adalah salah satu hikmah atau salah satu tujuan kenapa syariat nikah itu diberlakukan di dalam agama kita. Dan yang kedua adalah untuk menjaga kehormatan. Walaupun jika kita berpikir ya secara logik saja, tanpa didasari yang lainnya, yang namanya pernikahan dengan hubungan yang mana tanpa pernikahan atau mungkin biasa disebut dengan istilah kumpul kebo ya, itu aslinya sama saja. Dohirnya sama saja kan. Ya hubungannya sama juga gitu kan, hidup bareng juga. Tapi pembeda antara syariat nikah dengan tata cara yang sudah berlaku dalam syariat kita, jikalau diberlakukan, maka itu akan menjadikan seseorang itu terhormat. Karena terkhusus di masyarakat kita, jikalau seseorang itu kumpul kebo saja tanpa melalui proses pernikahan, pastilah itu akan menghilangkan kehormatan dirinya. Itu adalah tujuan yang kedua. Dan yang ketiga adalah memunculkan cinta dan kasih sayang. Karena ketika seseorang itu memilih si A, si B menjadi pasangannya, biasanya yang menjadi dasar adalah cinta saja. Kemudian kasih sayang itu akan lebih dominan nantinya muncul, yaitu ketika pernikahan sudah terjadi. Karena ketika hubungan itu sudah terjalin, yang terjadi adalah saling membantu dan saling memberikan manfaat. Bahkan ketika nanti ada keturunan, itulah yang akan memunculkan seseorang lebih kasih dan juga lebih sayang terhadap istri dan keluarganya. Kemudian bisa saling tolong-menolong, karena ketika urusan dilakukan satu orang sendiri itu pastilah berat. Jikalau dilakukan oleh dua orang akan bisa saling ta'awun, saling tolong-menolong dalam urusan dunia ataupun akhirat. Laki-laki jikalau sekarang kos sendiri ataupun perempuan ngekos sendiri, semua urusannya diurus sendiri, maka itu berat. Tapi jikalau sudah memiliki pasangan, sudah memiliki suami ataupun istri, pastilah di situ bisa saling membantu di urusan dunia dan akhirat. Dan terakhir yang saya cantumkan di sini adalah untuk melepas sesuatu yang bisa memiliki dampak buruk jikalau ditahan. Entah itu perasaan ataupun secara zahir, secara fisik ya. Ada beberapa hal kebutuhan dasar manusia jikalau ditahan itu akan mengakibatkan dampak buruk. Maka harus dilepas, dan cara melepasnya, cara menyalurkannya yang disyariatkan dalam agama kita, yaitu melalui ikatan pernikahan. Baik, itu adalah tujuan kenapa syariat pernikahan ini ada. Terus kemudian pernikahan secara beda agama ya. Kita langsung to the point pada tema di beda agamanya di sini. Maka kita bagi pernikahan beda agama itu ada dua ya. Yaitu nikahnya seorang muslim, jadi laki-lakinya adalah seorang muslim, dengan perempuan yang dia itu non-muslimah, yang selain daripada perempuan muslimah. Yang kedua, itu nikahnya seorang muslimah, perempuan yang muslimah, dengan laki-laki yang dia itu non-muslim. Karena kedua ini ada pembahasan, di beberapa hal itu pembahasan yang berbeda-beda. Dan nanti juga akan kita sebutkan alasan kenapa dibedakan di beberapa poinnya antara seorang muslim dengan wanitanya non-muslim, tapi muslimah ketika dia nikah dengan laki-laki non-muslim ada sedikit perbedaan. Dan yang terakhir adalah dampak-dampak. Ini adalah alasan kenapa terjadinya hukum-hukum yang berlaku pada pernikahan beda agama ini di dalam syariat kita ada. Maka ada dampak-dampak ini juga. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ketika seorang laki-laki muslim dia menikahi perempuan non-muslimah ya. Maka dalam perkara ini hukum asalnya dalam syariat kita adalah dilarang. Hukum asalnya adalah dilarang. Jadi secara mutlak, secara umum, jikalau kita berbicara terkait dengan syariat, hukum pernikahan beda agama, entah itu laki-lakinya muslim dengan perempuannya non-muslimah, terus kemudian atau perempuannya muslimah dengan laki-lakinya non-muslim, itu hukum asalnya adalah dilarang.
Akan tetapi ada sedikit kekhususan bagi laki-laki yang muslim dengan perempuan non-muslimah. Karena non-muslimah itu di dalam syariat kita ada dua kategori juga. Yaitu non-muslimah dengan agama mereka itu ahlul kitab. Ahlul kitab yang kita ketahui adalah Yahudi dan Nasrani. Dan non-ahlul kitab, yaitu yang selain daripada agama Yahudi dan Nasrani. Maka dalam hal ini disebutkan oleh para ulama, dan ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i sebagai ijma'nya. Kesepakatan para ulama, ijma' sebagaimana yang kita ketahui adalah salah satu dasar hukum dalam agama kita. Dasar pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis Nabi SAW, yang ketiga adalah ijma'. Maka yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya ini ijma' para ulama bahwasanya hukum asal seorang muslim menikahi dengan non-muslim itu adalah dilarang, itu hukum asalnya. Dan dasarnya dalam surat Al-Mumtahanah. Dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ketika Allah berfirman, "Walau tumsiku bi'asamil kawafir." Yaitu janganlah kalian itu masih berpegang dengan ikatan-ikatan kekufuran. Maka ketika ayat tersebut turun, yang terjadi adalah Umar ibn Khattab langsung menceraikan dua istrinya yang non-muslim. Umar ibn Khattab langsung menceraikan dua istrinya yang non-muslim. Maka itu dipahami bahwasanya ayat tersebut benar-benar instruksi bahwasanya seorang muslim itu tidak boleh memegang hubungan dengan non-muslim terkait dengan hubungan pernikahan. Itu adalah hukum asalnya. Adapun terkait dengan bolehnya seorang muslim menikahi wanita non-muslim yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, selain dari kedua itu tidak diperkenankan karena masuk ke dalam keumuman kelarangan atau pelarangan dalam ayat ke-10 surat Al-Mumtahanah tadi, yaitu ada pengkhususan ayat yang lain yang tercantum dalam surat Al-Maidah, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Dalam ayat ini secara tegas bahwasanya Allah SWT menjelaskan pada hari ini yang mana telah dihalalkan kepada kalian untuk kalian at-thayyibat, hal-hal yang baik, barang-barang yang baik yang bermanfaat, wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan-makanan orang-orang yang ahlul kitab, yaitu dari Yahudi, kalangan Yahudi dan Nasrani. Dan itu semuanya adalah halul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum halul lahum juga, yaitu makanan-makanan kalian, sesembelihan-sembelihan kalian, itu juga halal untuk dimakan oleh mereka. Kemudian ditegaskan lagi, wal muhsanatu minal mu'minat, yaitu perempuan-perempuan yang muhsanat. Muhsanat itu artinya adalah al-hafidhat li furujihin, yaitu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya. Minal mu'minat, yaitu yang masuk dalam kategori orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu para muslimat. Dan kategori yang kedua adalah wal muhsanatu minal ladina utul kitab, yaitu perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan non-muslim akan tetapi mereka adalah ahlul kitab. Jadi ini sangat jelas dalam ayat 5 dalam surah Al-Maidah ini bahwasanya dihalalkan juga bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita non-muslim akan tetapi dengan syarat pertama adalah beragama Yahudi ataupun Nasrani. Itu syarat pertama. Dan syarat kedua, status perempuan tersebut harus muhsanah, yaitu perempuan yang menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya dalam artian di sini dia mempraktekkan apa yang menjadi syariatnya. Contohnya, salah satu syariat yang sebenarnya itu tidak beda antara syariat kita dengan Yahudi dan Nasrani adalah dalam berpakaian. Seorang wanita itu diperintahkan untuk menutup auratnya. Maka bisa kita sedikit lihat, sedikit kita lirik syariat yang mungkin sebagian masih mempraktekkan syariat dalam agama Nasrani yang masih dipraktekkan adalah dalam cara berpakaian adalah para biarawati. Mereka berusaha menutup kepala, rambut, dan segala macam pakaian dengan pakaian yang terhormat. Itu adalah masuk dalam kategori muhsanah.
Akan tetapi jikalau yang tidak seperti itu, maka bukan termasuk dalam kategori perempuan yang muhsanah. Maka itu syarat yang kedua. Jikalau syarat yang kedua itu tidak ada, maka tetap lagi kembali ke hukum asalnya bahwasanya dilarang bagi laki-laki muslim untuk menikahi perempuan non-muslim. Itu yang tercantum dalam surat Al-Maidah ini. Dan pembahasan yang kedua yaitu ketika seorang perempuan muslimah, wanita muslimah, dan dia dipinang oleh laki-laki yang dia cintai, akan tetapi laki-laki yang dia cintai beragama muslim. Maka bagaimana hukumnya? Hukum asalnya tetap yang sama, yaitu hal tersebut dilarang. Dan itu juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i sebagai ijma ulama, bahwasanya dilarangnya seorang perempuan muslimah untuk menikahi laki-laki non-muslim. Walaupun laki-laki tersebut dalam atau masuk dalam kategori ahlul kitab. Baik, sedikit kita singgung kenapa ada perbedaan di sini antara laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim. Ada pengecualian ketika wanita non-muslim itu beragama Yahudi ataupun Nasrani, maka itu dibolehkan. Akan tetapi bagi seorang perempuan muslimah yang menikahi laki-laki, walaupun laki-laki tersebut itu beragama Yahudi ataupun Nasrani, tetap dilarang. Alasan diantaranya adalah karena kepala keluarga dalam syariat kita itu adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga, menjadi penanggung jawab. Maka tidak boleh seorang muslim itu di bawah kekuasaan non-muslim. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika seseorang menikah, maka di situ ada hak dan kewajiban. Dan hak yang kewajiban yang ditetapkan dalam syariat kita itu tidak akan berlaku bagi orang-orang yang tidak beriman dengan agama kita atau yang tidak mempercayai agama kita. Maka tidak akan berjalan syariat ini dalam keluarga yang mana di situ pemimpinnya atau laki-lakinya non-muslim, walaupun dia adalah ahlul kitab. Terus hal berikutnya yang menjadi pembedanya adalah anak. Seorang anak itu dinasabkan nasabnya kepada bapak, kepada laki-laki. Maka jikalau bapaknya non-muslim, itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Kenapa? Karena pernikahan itu sendiri juga dianggap tidak sah, maka mengakibatkan bahwasanya nasab anak tersebut itu malah justru lari kepada ibunya. Sedangkan nasab seorang anak kepada ibunya itu konotasinya selalu buruk. Yang kita tahu di lingkungan kita bahwasanya ketika ada istilah anak haram, yaitu anak yang tidak diketahui siapa bapaknya, atau seorang anak yang lahir di luar dari hubungan pernikahan. Maka akan menjadi seperti itu konotasinya. Sebuah keburukan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya akan tetapi seakan-akan diwariskan kepada anaknya. Maka disebut dalam tanda kutip anak haram. Padahal yang aslinya itu bukan anaknya yang haram, tapi perbuatan orang tuanya yang haram. Maka itu adalah dampak-dampak dalam syariat ketika seorang muslimah kok mau atau istilahnya menerima dan menikah dengan laki-laki yang non-muslim. Dan itu pembedanya. Karena dalam syariat kita memang hukum asalnya antara kedudukan laki-laki dan perempuan itu adalah imbang. Dalam agama kita letak atau posisi laki-laki dan perempuan itu imbang, itu hukum asalnya. Akan tetapi ada beberapa poin atau beberapa hal yang mana di situ laki-laki lebih ditinggikan ketimbang perempuan. Dan dalam hal yang lain juga perempuan itu lebih ditinggikan daripada laki-laki. Contohnya adalah ketaatan seorang anak kepada orang tua. Maka anak itu harus lebih taat kepada ibunya 3 kali lipat ketimbang kepada bapaknya. Maka ada beberapa porsi yang namanya laki-laki itu ditinggikan daripada perempuan, tapi juga ada porsi di mana perempuan itu ditinggikan di atas laki-laki. Itulah yang namanya
tawazun atau tawasud, keseimbangan dalam balance ya, balance dalam agama kita ini. Dan dalam perkara ini ada pembeda, yaitu hukum pernikahan seorang muslim dengan non-muslimah dengan wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non-muslim, yaitu secara mutlak kalau seorang muslimah tidak boleh dalam syariat kita. Baik, ini adalah dasar hukum kenapa secara mutlak dikatakan bahwasanya muslimah itu tidak boleh menikahi laki-laki non-muslim, walaupun itu agama Yahudi ataupun Nasrani. Yaitu dalam surah Al-Baqarah dikatakan, وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini wala tunkihu. La di situ adalah lamun nahiyah. Wan nahyu yufidu at-tahrim. Kaidahnya seperti itu, yaitu lam di sini adalah lam yang menunjukkan penglarangan. Sedangkan pelarangan itu menandakan bahwasanya hal yang dilarang itu hukumnya adalah haram. Maka yang dilarang adalah wala tunkihul musyrikin. Janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki musyrik. Dan makna musyrik ini umum sebagaimana yang diungkapkan oleh As-Sa'di. Hatta yu'minu, dan di sini disyaratkan adalah iman. Maka tidak mungkin seorang musyrik, seorang non-muslim ini boleh untuk menikahi perempuan muslimah kecuali dengan syarat laki-laki tersebut harus beriman dulu. Harus masuk Islam terlebih dahulu, hatta yu'minu. Kemudian Allah mempertegas lagi bahwasanya wala abdun mu'minun, yang namanya hamba, seorang budak, yang mana budak itu seperti barang, yaitu dimiliki oleh tuannya. Tapi seorang hamba yang dia beriman itu masih lebih baik. Karena kalau kita level-levelkan ya posisi manusia dalam agama kita, yang paling rendah adalah budak. Budak yang beriman itu yang paling rendah. Maka lebih rendah lagi daripada budak yang beriman adalah laki-laki non-muslim. Itu posisi pandangan dalam syariat kita seperti itu. Maka seorang budak di sini masih lebih baik kata Allah daripada laki-laki yang tidak beriman. Walaupun laki-laki tersebut menarik kalian. Entah itu secara fisiknya, secara materinya, secara kedudukannya. Ulaika yad'una ilan nar, dipertegas karena apa? Mereka itu bisa membawa kalian menuju ke neraka, yaitu kepada tidak berimannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka sangat jelas dalam ayat ini bahwasanya seseorang perempuan muslimah tidak boleh menerima pinangan terhadap laki-laki non-muslim walaupun dia sangat cinta, atau mungkin laki-laki tersebut hanya satu-satunya yang dia cintai di dunia ini. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu berpegang kepada undang-undang yang ada dalam agama kita. Terus kemudian kita harus mengesampingkan antara perasaan dengan realita. Realitanya adalah kita harus mempraktekkan agama kita. Dan perasaannya adalah kita mungkin tertarik dengan orang yang memang kita cintai. Maka itu yang terjadi atau yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Baik, yang terakhir pembahasan kita adalah terkait dampak-dampak pernikahan. Karena adanya pernikahan dalam syariat kita itu bukan hanya untuk bisa saling mencintai antara lawan jenis saja, tapi banyak sekali dampak-dampak yang lainnya. Di antaranya adalah kewajiban memberikan nafkah. Hukum seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya itu wajib. Walaupun istrinya itu orang kaya, walaupun istrinya itu bekerja, walaupun istrinya itu tidak meminta, maka tetap hukum asalnya menafkahi istri itu adalah wajib. Hanya satu kondisi nafkah itu tidak menjadi wajib, yaitu ketika si istri mengatakan kepada suaminya, jangan engkau nafkahi aku udah cukup dengan pemasukanku. Maka itu menjadikan nafkah tidak wajib lagi. Akan tetapi kondisi yang lain, walaupun istrinya itu sangat kaya raya, pekerjaan dia sebagai direktur, sedangkan suaminya sebagai staf saja, gaji yang lebih sedikit, tetap kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Dan kewajiban ini hanya berlaku pada orang-orang muslim.
Ketika seorang suami kok non-muslim, maka tidak bisa berlaku hukum ini pada mereka. Maka ini dampaknya. Terus kemudian yang kedua adalah nasab bagi anak tersebut yang sudah kita singgung pada tadi pembahasan yang di awal tadi, yaitu anak itu dinasabkan kepada bapak. Sedangkan jikalau pernikahan itu tidak sah karena memang beda agama dan dengan kondisi bapaknya itu non-muslim, maka tidak bisa anaknya itu dinasabkan kepada bapaknya dan harus dinasabkan kepada ibunya. Maka seakan-akan anak itu adalah anak haram dalam tanda kutip. Dan yang ketiga adalah hak mengasuh anak. Hak mengasuh anak sebagaimana yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, salah satu syarat hak seseorang bisa mengasuh anak adalah dia adalah seorang muslim. Syaratnya adalah beragama Islam. Maka ketika laki-laki ataupun perempuan kok tidak beragama Islam, pengasuhan terhadap anak itu gugur atau bahkan tidak diperbolehkan. Karena namanya mengasuh anak itu menjaga hak-haknya dan mengurus apa-apa yang dia butuhkan. Dan itu tidak terjadi bagi orang yang agamanya non-muslim. Karena tidak bisa orang non-muslim kok mengajarkan agama Islam kepada anaknya. Sedangkan agama Islam ini adalah dasar bagaimana anak itu bisa mencapai ke level akhlakul karimah, yaitu akhlak yang paling tinggi. Dan yang berikutnya adalah warisan. Ada hak warisan, entah itu suami terlebih dahulu yang meninggal ataupun istri terlebih dahulu yang meninggal ataupun anak terlebih dahulu yang meninggal, maka itu ada hak mewarisi. Sedangkan jikalau salah satunya tidak beragama Islam, maka yang terjadi apa? Kaidahnya dalam warisan adalah la yarisul kafirul muslim, yaitu orang yang tidak beragama Islam tidak bisa mewarisi dan juga tidak bisa mengambil warisan dari keluarganya yang muslim. Maka akan terputus di sini, tidak akan mendapatkan hak warisan, yaitu orang yang berbeda agama. Dan berikutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum li'an. Li'an itu saling melaknat antara laki-laki dan perempuan jikalau kedua hal atau salah satu dari keduanya itu menuduh salah satunya telah selingkuh ataupun telah berzina dengan orang lain. Maka yang diberlakukan adalah hukum li'an, di situ saling melaknat, dan saling melaknat itu yang melakukan adalah ketika suaminya muslim dan juga ketika istrinya muslimah. Dan yang lain-lain, maka ini adalah dampak-dampak yang perlu kita perhatikan bahwasanya yang namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar seseorang itu tertarik dengan lawan jenis saja. Tapi yang namanya pernikahan itu memiliki banyak sekali dampak-dampak. Jadi yang namanya nikah itu nanti di poin-poin ini juga harus diberlakukan dalam kehidupan keluarga. Baik, itulah kenapa dalam syariat kita nikah beda agama hukum asalnya adalah dilarang. Wallahu ta'ala alam bishawab, dan terima kasih atas partisipasinya, dan ini yang bisa saya sampaikan. Adapun kekurangan saya mohon maaf. Baik, saya kembalikan kepada MC Pak Doni, silahkan. Ya, terima kasih Bapak Heri Prasetyo LCMH yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan pernikahan beda agama. Untuk acara selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab kepada para